Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzil al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, guru kita pengurus DKM Al-Ihsan Kiai Ayat Saifuddin, mata'anallah bitul hayati, Bang Lukman, sahabat-sahabat, ayah bunda, ikhwatal iman, jamaah Masjid Besar Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, Allah bukakan mata hati kita. Allah karuniakan hidayah, rahmah, inayah, mahabbah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita semua selamat dunia akhirat, istiqamah. Allah karuniakan husnul khatimah. Allah karuniakan al-jannah. Allah karuniakan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur subuh ini Allah karuniakan nikmat kepada kita yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun, hatta oleh dunia, langit, bumi, dan segala isinya. Siapapun kita pasti menginginkan harta. Orang senang dengan jabatan, popularitas. Tapi itu semua tidak akan bisa membandingi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa? Nikmat bisa melaksanakan panggilan Allah. 2 rakaat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Lalu bagaimana dengan yang fardu sholat subuhnya? Bagaimana bila dilakukan dengan berjamaah? Bagaimana bila dilakukan di awal waktu, bahkan kita menanti-nanti datangnya waktu itu. Setelah selesai, kita tidak langsung pergi. Bahkan kita masih senang berada di rumah Allah. Beriktikaf kita bersama, bersentuhan tangan dengan saudara-saudara kita. Saling memandang dengan wajah senang, bahagia. Allahu Akbar. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Inilah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita sampai akhir hayat kita. Sampai Allah yang memberhentikan tugas kita. Dan semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia. Ada seorang syekh yang ditanya oleh murid-muridnya. Sampai kapan kita berbuat baik? Berbuat baik itu artinya melakukan ihsan. Insya Allah orang-orang yang berjamaah di Masjid Al-Ihsan ini orang-orang baik semuanya. Ya, semoga semuanya termasuk minal muhsinin. Dan yang membahagiakan lagi, al-muhsinin itu dicintai oleh Allah. Maka insya Allah siapapun yang masuk ke Masjid Al-Ihsan, siapapun yang memakmurkan Masjid Al-Ihsan, siapapun yang mengurus memakmurkan Masjid Al-Ihsan, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi syekh ini ditanya, sampai kapan kita berbuat baik? Akhirnya diajak murid-muridnya ke lapangan. Ini kira-kira main futsal atau main apa ini? Diajak ke lapangan, di lapangan kemudian apa kata syekhnya, ayo silakan kamu lari, puterin lapangan itu.
Muridnya sudah mulai berlari. Biasa putaran pertama masih gagah. Lari, 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 terus berlari. Lama-lama ngos-ngosan. Tahu ngos-ngosan? Sudah mulai tersengal-sengal pernapasannya. Lama-lama nggak kuat lagi. Sudah mulai pegang dengkul. Sudah mulai sempoyongan. Baik, akhirnya mereka berhenti. Gak sanggup lagi. Akhirnya kata gurunya, kata syekhnya, kamu diam. Syekhnya sekarang yang berlari. Syekhnya berlari seperti murid-muridnya. Terus berlari, berlari, berlari. Sampai syekhnya sempoyongan. Dia masih berusaha berlari, terjatuh. Dia berlari lagi, terus berlari. Sampai kemudian benar-benar terjatuh dan tidak bangun lagi. Syekhnya pingsan. Murid-muridnya menggotong sang guru. Kemudian mereka bantu untuk sang guru bisa siuman, tersadarkan kembali. Alhamdulillah dengan izin Allah gurunya siuman, gurunya kemudian bernafas dengan baik kembali. Murid-muridnya sedih. Sampai mengatakan, guru, mengapa Anda lakukan ini? Gurunya kemudian menjawab, bukankah kau tadi bertanya, sampai kapan kita berbuat baik? Kata gurunya, sampai Allah yang menghentikan kita. Sampai kita tidak diberi lagi kekuatan oleh Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menganggap sudah selesai tugas hidup kita di dunia. Tugas berbuat baik kita sudah selesai. Maka disitulah selesai kita berbuat baik di dunia ini. Jadi kalau masih sehat-sehat, masih bisa bangun, masih hidup, masih bisa melangkah, berarti masih ada tugas berbuat baik kepada kita semuanya. Dan teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin apa yang kita lakukan dilihat, dipantau, diperhatikan, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang datang semua di absen ini. Apakah tadi sudah absen pakai jempol? Atau tanda tangan? Atau ada yang tulis nama di depan? Tidak perlu khawatir. Setiap semua yang hadir di sini sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih canggih dari teknologi yang kita punya. Malaikat tidak pernah salah mencatat. Malaikat tidak pernah lalai dalam mengabsen. Semua insya Allah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaqudu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah. Dia menyebut nama Allah, dia mengingat Allah, dia belajar ilmu, dia mengkaji ayat-ayat Allah. Kecuali malaikat turut nimbrung bersama mereka. Sayang mata kita ini nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau bisa lihat, Masya Allah, dipenuhi ini Masjid Al-Ihsan dengan para malaikat. Kamera tidak mampu merekam bagaimana keadaan malaikat. Tapi setiap kali ada majelis ilmu, setiap kali ada majelis zikir, yakinlah malaikat ada di situ dan malaikat berbondong-bondong ada di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, diliputi oleh kasih sayang Allah. Dilimpahkan, diturunkan ketenangan oleh Allah. Maka lihat majelis kalau kayak begini, tenang. Saking tenangnya suara mulai hilang. Tenang, tenang, tenang. Mulai tertunduk kepalanya. Lalu mulai enggak dengar suasananya, hening. Apalagi senderan.
Udah senderan selonjoran. Dekat kipas angin lagi. Allahu Akbar. Tapi kalau ada yang demikian sedang menikmati karunia Allah. Bukankah tidur itu nikmat? Ada orang yang susah tidur, ada yang mau tidur harus minum obat tidur, mau tidur aja diobati. Ini nggak perlu minum obat, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir sudah tertidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahu Akbar. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, yang datang di majlis zikir, yang datang di majlis ilmu disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kalau nama kita disebut di hadapan orang yang istimewa, kita bahagia. Kalau nama kita disebut di hadapan orang yang punya posisi jabatan tinggi, kita bahagia. Seharusnya kita lebih merasa bahagia saat nama kita disebut di hadapan makhluk yang tidak berdosa. Di hadapan makhluk yang selalu taat kepada Allah. Di hadapan makhluk yang tidak membangkang perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Setiap mereka yang datang di majlis ilmu, setiap mereka yang datang di majlis zikir, mereka di absen, mereka bahkan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kita dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senang berada di majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang insya Allah setiap nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi ini saya mau kasih zikir yang ringkas berkaitan dengan zikir ketika bangun tidur. Ini pada suka semua nggak sama tidur nih? Ada yang nggak suka tidur? Seneng ya? Hobi, bahkan nggak diniatin juga tidur. Ya, alhamdulillah, syukurilah kalau masih bisa tidur. Ya. Dulu teori kesehatan tidur yang baik itu 8 jam. Berarti berapa? 1/3 hari. 8 jam itu kurang lebih berapa? 1/3 ya? 1/3 hari. Lama juga ya. Kalau orang betul rutin tidur 1 hari 8 jam, andai usia dia 60 tahun, berarti berapa lama? 20 tahun dia pakai buat tidur aja tuh. 20 tahun dia pakai buat tidur. Pertanyaannya mulai kapan dia tobat? Mulai kapan dia demen ke masjid? Mulai kapan dia mulai tahajud? Mulai kapan dia benar-benar senang melakukan kebaikan? Waduh, kalau kita ngitung-ngitung begitu, habis bures amalan kita. Kayaknya amalan kita dikit amat ya. Kebanyakan tidurnya. Tidurnya aja udah 1/3 dari kehidupan. Kalau betul 8 jam rutin setiap hari. Tapi kayaknya ini sih wajah-wajah ini enggak ini ya. Enggak 8 jam ya. 10. Masya Allah ya. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya kira penting untuk membaca doa bangun tidur atau zikir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di sini yang dosanya sedikit. Coba angkat tangan yang dosanya dikit.
Atau mungkin saya salah nanya. Yang nggak punya dosa? Ada? Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Masya Allah. Kalau ada yang angkat tangan, malaikat langsung tulis dosa besar. Saya itu yang punya dosa besar. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Allah beri kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan taubat. Setiap kali Allah beri kesempatan kita hidup, berarti masih ada kesempatan memperbaiki dan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Setiap kali masih ada kesempatan hidup, berarti masih ada peluang menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Makanya tidur, ketika kita terbangun, hendaklah kita berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dulu Al-Quran surah Az-Zumar. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam jiwa hina mautiha, ketika dia mati. Artinya dia dalam keadaan tidur. Ada yang dikembalikan, ada yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, fayumsikul lati qada 'alaiha. Ada yang digenggam oleh Allah, enggak dibalikin lagi. Tapi masih ada wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, ada yang dikembalikan rohnya sampai waktu yang ditentukan. Artinya apa? Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang suka menyebut bahwa tidur adalah kematian kecil. Ya, orang tidur itu laksana orang mati. Walaupun di dalamnya nanti ada mimpi, ada ngigo, ada ngelindur, ada bahasa segala macam. Pada prinsipnya orang yang tidur, ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada juga orang yang tidur kemudian gak bangun-bangun lagi. Nah, ada orang yang tidur kemudian dia bangun. Maka ruhnya masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita bangun, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat yang sering dan anak-anak kita sudah hafal, bahkan cucu-cucu kita sudah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang membangunkan kita, menghidupkan kita setelah menidurkannya. Tidur pun adalah Allah yang menidurkan. Tidur pun adalah Allah yang mengaruniakan. Karena tadi ada juga orang yang susah tidur, ada orang yang gak bisa tidur, tapi ada orang yang terlalu gampang tidur. Ada yang susah tidur dan juga susah bangun. Tidur kalau mau tidur susah banget. Kalau udah tidur, bangunnya susah. Ada yang susah tidur, tapi bangunnya gampang. Bahkan tidurnya gak bisa lama. Mau tidurnya susah, bangunnya cepet. Ada yang gampang tidur dan gampang bangun. Tapi juga ada yang gampang tidur tapi susah
susah bangun. Kira-kira kita termasuk kelompok yang mana nih? Hah? Mudah-mudahan gampang tidur, gampang bangun. Ya, jangan sampai gampang tidur, susah bangun. Itu ini yang repot ini. Nah, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Dalam riwayat yang lain ada zikir bangun dari tidur sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwasanya ada zikir bangun tidur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Ayo kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Insyaallah sekali lagi hafal. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Bareng-bareng. Belum hafal? Saya senang kalau belum hafal, mudah-mudahan nanti keluar selesai dari majelis ini bisa hafal. Yang enggak hafal, enggak boleh keluar. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan buat badanku. Ini syukuri nih nikmat Allah. Walaupun ada yang bilang badan kita sakit. Walaupun kita divonis ada penyakit yang bersarang di badan kita. Ketika kita bangun tidur, syukuri dulu nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi afani. Buktinya apa? Alhamdulillah matanya dari merem bisa melek. Badannya dari tertidur bisa bergerak, duduk. Jemarinya alhamdulillah masih bisa mencengkram, masih bisa bergerak. Kan ada yang bangun tidur langsung ambil handphone. Lihat berapa yang like dan dislike. Followers nambah apa enggak nih? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Biar kata ada pegel-pegel. Biar kata badan kok rasanya berat. Ada sesuatu tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa bangun. Masih bisa melek. Masih bisa duduk. Masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Itu boleh jadi kita melupakan sejenak sakit-sakit kita. Kan ada yang sebelum tidur harus minum obat dulu. Supaya kolesterol turun. Supaya gula darah turun, darahnya encer enggak kental, supaya banyak supayanya. Mau tidur minum obat dulu lalu bangun tidur, kalaupun masih ada pegel-pegel dan lain sebagainya, kaki kesemutan, kebas segala macam, ayahanda ibunda masih bisa bangun, alhamdulillah. Yang boleh jadi pada saat itu dia diberikan rasa nikmat dalam sehatnya. Kalaupun dia sakit, insya Allah dengan sakitnya Allah berikan ampunan untuknya.
Bukankah setiap orang yang sakit kemudian dia sabar, lalu Allah ampuni atas dosa-dosanya. Boleh jadi termasuk saya ini ibadah kurang, sholat malam belum rajin, baca Al-Quran belum akrab, sedekah masih sedikit, ke masjid kadang-kadang, silaturahim kalau masih ada maunya aja. Kalau ada kepentingan baru silaturahim, duduk di majelis ilmu kalau lagi nggak punya duit. Zikir kalau lagi ada hajat, misalnya begitu. Kita kurang amal, sementara dosa kita terus menumpuk. Lalu boleh jadi dengan cara Allah titipkan penyakit, lalu kita bersabar dengan penyakit itu, menjadikan kafarah, menjadikan kafarat, menjadikan Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita. Mending sehat, mending sakit kalau gitu. Mending sehat, mending sakit. Tetap pilih sehat dong. Insya Allah sehat-sehat semua. Jamaah Al-Ihsan sehat-sehat semuanya. Insya Allah yang hadir sehat-sehat semuanya. Yang mengikuti kajian ini sehat-sehat semuanya. Sehat walafiat. Ayah, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakini nikmat sehat ini luar biasa. Orang kalau sudah dikasih sehat badannya, dibuat lingkungannya menjadi lingkungan yang aman untuknya, dan minimal hari itu cukup ada yang dimakan untuknya, faka'annama hizat lahud dunya, seolah dunia sudah dikasih buat dia. Dunia udah dikasih oleh Allah buat siapa? Orang yang dikasih kesehatan, lalu orang yang dikasih rasa aman, dan orang yang sudah ada cukup buat makanan minimal hari itu sudah cukup buat dia. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Minimal hari ini saja sudah ada. Alhamdulillah. Baik ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, sehat ini mahal buat kita. Sehat badan ini mahal buat kita semuanya. Maka jagalah kesehatan. Dengan cara apa? Syukuri nikmat sehat itu. Bagaimana bersyukurnya? Dengan menggunakan badan ini dalam ketaatan kepada Allah. Biarlah mata ini melakukan apa-apa yang membuat Allah ridho kepadanya. Biarlah telinga ini mendengar yang baik-baik. Biarlah lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang indah yang menyenangkan hati orang lain. Biarlah jemari-jemari ini bisa melukis, bisa menulis. Jari-jari ini bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan, yang membuat Allah ridho. Urusan tangannya halus, mau kasar, nggak apa-apa. Kalau ada kadang-kadang orang kan begitu, salaman, maaf ya, tangan saya kasar ya. Iya nggak apa-apa karena dia bukan makhluk halus. Orang bilang begitu, nggak apa-apa, aduh tangan saya kasar, bagus. Karena bukan makhluk halus. Tangan saya kasar, insya Allah tanda kalau tangan kasar dia bekerja. Insya Allah biarkan ini badan dibawa dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Kalaupun berlelah-lelahnya dalam mencari nikmat Allah, dalam lillah mencari ridhonya Allah, daripada lelah dalam maksiat. Ya Allah, ampuni kami dari maksiat-maksiat kami. Ampuni dosa pandangan mata kami. Ya Allah, ampuni dosa pendengaran telinga kami. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami yang pernah berdusta, berkata sia-sia, yang memfitnah, yang menggibah. Ya Allah, ampuni hati ini yang masih diliputi oleh iri, oleh dengki, oleh riya, oleh ujub, oleh sum'ah, takabur. Ya Allah, ampuni kaki-kaki yang telah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ya Allah, ampuni
kaki-kaki yang telah mendatangi tempat-tempat maksiat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Jadi mohon maaf kalau ada yang mulai kaku-kaku. Berangkat ke masjid harus berjuang, dia melangkah berat. Harus pakai tongkat, dia ke masjid dalam keadaan susah. Tidak perlu kita merasa susah. Justru merasa susahlah kalau badan kita sehat, tapi badan ini berat dibawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Yang kedua, waradda alayya ruhi. Waradda alayya ruhi, segala puji milik Allah yang telah mengembalikan ruhku. Kan tadi ayatnya, ada ruhnya digenggam, ada yang dikembalikan. Yang dikembalikan berarti dikembalikan ruhnya oleh Allah. Wa radda alayya ruhi, terima kasih ya Allah, kau masih kembalikan ruhku, kau masih kembalikan aku bisa mengalami kehidupan. Urusan ruh ini urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini dikasih pengetahuan tentang ruh cuman sedikit. Tapi yang jelas, orang kalau enggak ada ruhnya ya enggak hidup namanya. Maka ketika ruh dikembalikan, ada kehidupan. Saat kita bangun tidur berarti masih ada kehidupan, ruh dikembalikan oleh Allah. Syukuri nikmat itu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Yang ketiga, wa adzina li bidzikrihi. Yang ketiga, terima kasih ya Allah, kau perkenankan aku untuk berzikir kepadamu. Bisa menyebut Allah itu membahagiakan. Ada orang yang lidahnya keluh nyebut Allah aja susah. Ada orang yang mengingat Allah aja nggak gampang. Ngeblank. Ya. Tapi kalau kita bangun tidur bisa menyebut Alhamdulillah, menunjukkan Allah masih beri hidayah kepada kita. Allah perkenankan kita berzikir kepada Allah.
Bangun tidur yang kita ingat apa? Kita ingin berwudu. Kita apa? Kita ingin melaksanakan salat malam. Kita ingin baca Al-Quran. Kita ingin banyak bersolawat. Kita ingin munajat. Maka ini kebahagiaan buat kita ayah bunda. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang memperkenankan kami berzikir kepadanya. Wa adzina li bidzikrihi. Maka zikir kemudian apa? Zikir ini adalah mengingat menyebut Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian apa lagi? Zikir ini ya hatinya mengingat, lisannya menyebut, amalannya dengan anggota tubuhnya bil arkan, dia lakukan ketaatan. Maka hakikat orang yang berzikir adalah orang yang taat kepada Allah. Dilatihnya melalui apa? Bisa jadi dengan cara lisannya banyak menyebut. Tapi ia berusaha dalam menyebutnya dengan mengingat. Apakah bisa dibedakan? Ada orang menyebut tapi nggak ingat. Ada orang yang ingat tanpa dia menyebut. Memadukan keduanya insya Allah khusyuk. Lalu amalan-amalan ketaatan dengan seluruh anggota badan ini, itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, kita ini dijadikan hamba yang berzikir. Mengapa? Karena amat sangat penting. Orang beriman itu nggak mungkin tanpa zikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hamba yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Berarti orang beriman banyak berzikir. Semakin dia banyak berzikir, semakin dia beriman. Yang kurang zikir, kurang iman. Yang tidak beriman, tidak berzikir. Zikir kepada Allah. Maka dia buktikan ketika dia bangun, apa yang dia lakukan? Dia bangun ketaatan. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya, apa yang dia lakukan yang membuat Allah ridho kepadanya. Namanya berbuat ihsan. Orang lain gak ada yang lihat saat kita bangun kecuali orang terdekat, keluarga dekat kita. Tapi kita bersama dengan Allah. Alangkah bahagianya orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk itu. Ayah, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi zikir yang bisa kita dawamkan. Bangun tidur banyak redaksi-redaksinya. Boleh yang mana saja atau mau digabung semuanya. Silakan. Untuk apa? Agar kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bersama kita ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Lagi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Ya Allah, golongkan kami termasuk orang-orang yang Kau sehatkan. Ya Allah, Kau berikan kehidupan kepada kami, jadikan sisa umur kami ini dalam ketaatan. Ya Allah, golongkan kami termasuk orang-orang yang terus berzikir kepada Engkau, lalu Engkau ridhoi kami
Kau ampuni dosa-dosa kami. Terakhir, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah siapkan untuk mereka ganjaran, pahala, dan ampunan. Berarti orang yang berzikir diampuni dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami cinta kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tumbuhkan di hati kami cinta kepada beliau, senang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, lalu beliau memberikan syafaat untuk kami ya Allah. Allahumma salli la sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa diyaiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina wa nuril absari wa diyaiha wa ala sekali lagi semua semangat. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala mohon dimaafkan lahir dan batin, dan kami mengundang setiap ahad ketiga hari ini persis insyaallah zikir akbar di pesantren Yatama wa Du'afa Az-Zikra di Depok setiap bulan ahad ketiga nanti jam 7.30 sampai dengan selesai. Jika ayah bunda punya kesempatan silakan hadir, dan di Sentul seperti biasa setiap bulan ahad pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kaki kita, dan kita doakan guru-guru kita Abi Halim dan semua jamaah haji insyaallah meraih hajjan mabrura, sa'iyan mashkura, dzanban maghfura, tijaratan lan tabur, dan semua yang hadir pagi ini yang mengikuti kajian insyaallah ditakdirkan oleh Allah bisa menziarahi Haramain, bisa menatap Ka'bah, bisa tawaf keliling Ka'bah, semua bisa umrah, semua bisa haji, semua bisa wukuf di Arafah. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan kami ya Allah, takdirkan kami menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.